Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semeton belajar agama Hindu, punapi gatra, dumugi semeton sareng sami selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ajaran Astanga Yoga, materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 12. Semeton belajar agama Hindu, sebelum lanjut pada pembahasan, silahkan punyakan subscribe-nya untuk perkembangan channel ini dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel belajar agama Hindu, serta untuk mewacanakan dharma lebih luas, silahkan share video ini agar memberi manfaat ke lebih banyak orang lagi. Baik, kita lanjut saja. Astanga Yoga berasal dari kata asta yang artinya 8 dan angga yang berarti tahapan, sedangkan yoga artinya adalah menghubungkan diri. Jadi Astanga Yoga berarti 8 tahapan dalam melakukan yoga. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yuj, yang artinya adalah menghubungkan diri. Dalam arti lebih luas, yoga adalah sebuah pemersatu spirit individu, dalam hal ini adalah jiwatman, dengan spirit universal, yaitu paramatman. Penyatuan yang dimaksud adalah penyatuan Atman dengan Sang Pencipta, yaitu Paramatman. Yoga adalah suatu seni untuk meningkatkan kesadaran diri, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan berlatih yoga secara rutin dan benar, maka kesadaran, kebijaksanaan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian setiap praktisinya dapat bangkit, tumbuh, dan berkembang secara harmonis. Kitab Weda merupakan pengetahuan suci yang bersifat teoritis, dan yoga adalah merupakan ilmu yang bersifat praktis dari kitab Weda tersebut. Ajaran yoga sesungguhnya sudah terdapat di dalam kitab Shruti, Smriti, Itihasa maupun Purana. Ajaran yoga disusun oleh Resi Patanjali dalam sebuah kitab, yaitu Yoga Sutra Patanjali. Setelah buku Yoga Sutra Patanjali, berikutnya muncullah kitab-kitab Bhashya yang merupakan buku komentar terhadap karya Maharsi Patanjali. Komentar-komentar itu menguraikan tentang ajaran yoga karya Maharsi Patanjali yang berbentuk sutra atau kalimat pendek dan padat. Maharsi Patanjali mengartikan kata yoga setara dengan citta warti niroda, yang bermakna penghentian gerakan atau gelombang-gelombang pikiran. Seluruh kitab Yoga Sutra Patanjali karya Maharsi Patanjali dikelompokkan atas 4 pada atau 4 bagian yang terdiri dari 194 sutra. Bagian-bagian tersebut yaitu yang pertama adalah Samadhipada. Kitab Samadhipada menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Di dalamnya memuat tentang perubahan-perubahan pikiran dan tata cara melaksanakan yoga. Yang kedua itu adalah Sadhanapada. Kitab Sadhanapada menjelaskan tentang pelaksanaan yoga seperti tata cara mencapai samadhi, tentang kedukaan, karma pala, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah Vibhutipada. Kitab Vibhutipada menjelaskan tentang aspek sukma atau batiniah serta kekuatan gaib
yang diperoleh dengan jalan yoga. Dan yang terakhir itu adalah yang keempat, Kaivalyapada. Kitab Kaivalyapada menjelaskan tentang alam kelepasan dan kenyataan roh dalam mengatasi alam duniawi. Berikut akan dijelaskan tentang jenis-jenis yoga. Yang pertama adalah Hatha Yoga, yaitu gerakan yoga yang dilakukan dengan posisi fisik atau asanas, teknik pernapasan atau pranayama disertai dengan meditasi. Posisi tubuh tersebut dapat mengantarkan pikiran menjadi tenang, sehat, dan penuh vitalitas. Ajaran Hatha Yoga berpengaruh atas badan atau jasmani seseorang. Ajaran Hatha Yoga menggunakan disiplin jasmani sebagai alat untuk membangunkan kemampuan rohani seseorang. Sirkulasi pernafasan dikendalikan dengan sikap-sikap badan yang sukar. Yang kedua itu adalah Mantra Yoga. Mantra yoga adalah gerakan yoga yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Perhatian dikonsentrasikan agar tercapai kesucian hati untuk mendengarkan suatu kesunyian, sabda ucapan Tuhan mengenai identitasnya. Pengucapan berbagai mantra dengan tepat membutuhkan suatu kajian ilmu dan pengetahuan yang mendalam. Yang ketiga itu adalah Laya Yoga atau Kundalini Yoga, yaitu gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan pembangkitan daya kekuatan kreatif Kundalini yang mengandung kerahasiaan dan latihan-latihan mental dan jasmani. Ajaran Laya Yoga menekankan pada kebangkitan masing-masing cakra yang dilalui oleh Kundalini yang bergerak dari cakra dasar ke cakra mahkota, serta bagaimana memanfaatkan karakteristik itu untuk tujuan-tujuan kemuliaan manusia. Dan yang keempat itu adalah Bhakti Yoga. Bhakti Yoga merupakan gerakan yoga yang memfokuskan diri untuk menuju hati. Diyakini bahwa jika seseorang yogi berhasil menerapkan ajaran ini, maka dia dapat melihat kelebihan orang lain dan tata cara untuk menghadapi sesuatu. Praktik ajaran Bhakti Yoga ini juga membuat seorang yogi menjadi lebih welas kasih dan menerima segala yang ada di sekitarnya. Karena dalam yoga ini diajarkan untuk mencintai alam dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima itu adalah Raja Yoga. Raja Yoga adalah gerakan yoga yang menitik beratkan pada teknik meditasi dan kontemplasi. Ajaran yoga ini nantinya mengarah pada tata cara penguasaan diri sekaligus menghargai diri sendiri dan sekitarnya. Ajaran Raja Yoga merupakan dasar dari Yoga Sutra. Yang keenam adalah Jnana Yoga. Jnana Yoga adalah gerakan yoga yang menerapkan metode untuk meraih kebijaksanaan dan pengetahuan. Gerakan ajaran Jnana Yoga ini cenderung untuk menggabungkan antara kepandaian dan kebijaksanaan, sehingga nantinya mendapatkan hidup yang dapat menerima semua filosofi dan agama. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah Karma Yoga. Karma Yoga adalah gerakan yoga yang mempercayai adanya reinkarnasi. Melalui Karma Yoga, umat dibuat untuk menjadi tidak egois karena yakin bahwa perilaku umat saat ini memungkinkan berpengaruh pada kehidupan yang mendatang.
Ajaran karma yoga meliputi yoga perbuatan atau berkarya. Kewajiban demi tugas itu sendiri tanpa menginginkan sebuah hasil. Astanga yoga atau 8 tangga yoga yang dirumuskan oleh Resi Patanjali dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Yama Brata. Yama Brata adalah pengendalian diri terdiri dari 5 aspek, disebut dengan istilah Panca Yama Brata. Panca Yama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Gagal melakukan pantangan dasar ini, maka seseorang tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan berikutnya. Penjabaran kelima Yama Brata ini diuraikan dengan jelas dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 35 sampai 39. Adapun bagian-bagian dari Panca Yama Brata, yaitu yang pertama adalah ahimsa atau tanpa kekerasan. Ahimsa mengajarkan anti kekerasan. Seseorang hendaknya menghindari setiap bentuk tindak kekerasan, baik terhadap sesama manusia, binatang, maupun lingkungan sekitar. Jangan melukai makhluk lain manapun dalam pikiran, perbuatan, maupun perkataan. Hal ini dijelaskan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 35. Yang kedua itu adalah Satya. Satya adalah kebenaran yang sejati, mengikuti nurani dan menguatkan mental untuk selalu berkata, berpikir, dan berlaku secara benar. Satya adalah kejujuran atau kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau pantangan akan kecurangan, penipuan, dan kepalsuan. Hal ini dijelaskan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 36. Yang ketiga adalah Asteya. Asteya artinya tidak mencuri, tidak menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Asteya adalah pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Asteya adalah pantangan melakukan pencurian, baik hanya dalam pikiran, perkataan, apalagi dalam perbuatan. Hal ini dijelaskan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 37. Yang keempat adalah Brahmacharya, adalah menjaga kesucian, hidup secara seimbang dalam segala hal dan menjaga kemurnian tubuh, pikiran, dan emosi. Brahmacari adalah berpantang dengan kenikmatan seksual. Hal ini dijelaskan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 38. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Aparigraha. Artinya adalah menjauhkan diri dari membangga-banggakan diri dan harta. Tetap hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Aparigraha adalah pantangan akan kemewahan. Seorang praktisi yoga atau yogi harus hidup sederhana. Hal ini dijelaskan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 38. Bagian kedua dari Astanga Yoga yaitu adalah Niyama Brata. Niyama Brata adalah disiplin diri terdiri dari 5 aspek yang dinamakan Panca Niyama Brata. Panca Niyama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat rohani sebagai penyokong dari pantangan dasar sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam Yoga Sutra Patanjali bab 2 sloka 40 sampai 45. Adapun bagian-bagian dari Panca Niyama Brata yaitu yang pertama adalah Saucha, yang artinya adalah kemurnian. Yang kedua adalah Santosa, yang artinya adalah kepuasan. Yang ketiga adalah Tapa, yang artinya
pengekangan. Yang keempat adalah swadhyaya, yang artinya menuntut ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah iswara pranindana, yang artinya menghormati Tuhan dan ajaran agama yang ada. Kemudian bagian Ashtanga Yoga yang ketiga yaitu adalah asana. Asana adalah sikap duduk pada waktu melakukan yoga. Buku Yoga Sutra tidak mengharuskan sikap duduk tertentu, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada siswa sikap duduk yang paling disenangi dan rileks, asalkan dalam menguatkan konsentrasi dan pikiran dan tidak terganggu karena badan merasakan sakit akibat sikap duduk yang dipaksakan. Selain itu, sikap duduk yang dipilih agar dapat berlangsung lama serta mampu mengendalikan sistem saraf sehingga terhindar dari goncangan-goncangan pikiran. Asanas adalah sikap atau postur yoga, merupakan gerakan yang lembut dan sistematis. Asanas bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan serta kekuatan otot dan sendi tubuh, memijat susunan saraf pusat di punggung, melancarkan aliran darah, menyeimbangkan produktivitas hormon serta membuang racun atau toksin di dalam tubuh. Yang keempat adalah pranayama. Pranayama adalah pengaturan napas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Pranayama terdiri dari puraka, yaitu memasukkan nafas, kumbhaka, yaitu menahan nafas, dan recaka, yaitu mengeluarkan nafas. Puraka, kumbhaka, dan recaka dilaksanakan pelan-pelan bertahap masing-masing dalam 7 detik. Hitungan 7 detik ini dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan 7 cakra yang ada dalam tubuh manusia. Bagian Ashtanga Yoga yang kelima yaitu adalah pratyahara. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran, sehingga apapun yang diterima oleh panca indera melalui saraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Panca indera adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah, dan rasa kulit. Pada umumnya indera menimbulkan nafsu kenikmatan setelah mempengaruhi pikiran. Yoga bertujuan memutuskan mata rantai olah pikiran dari rangsangan saraf ke keinginan atau nafsu, sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Pratyahara adalah menguasai rasa, yaitu menarik perhatian dari semua rangsangan yang terjadi di luar dan dapat mengganggu konsentrasi dan mengarahkannya ke dalam diri. Pratyahara bertujuan mendiamkan pikiran dan merupakan pelatihan yang baik untuk meningkatkan kesadaran. Yang keenam itu adalah dharana. Dharana adalah konsentrasi, yaitu tahap awal menuju dhyana atau meditasi. Dharana merupakan kelanjutan dari pratyahara karena pikiran menjadi lebih tajam. Dharana artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek konsentrasi. Yang ketujuh adalah dhyana. Dhyana berarti meditasi, adalah perjalanan untuk lebih jauh masuk dalam pikiran dan diri dan mulai meniadakan eksistensi tubuh. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lainnya, baik yang nyata maupun tidak nyata. Tujuan dhyana adalah aliran pikiran yang terus-menerus
kepada Sang Yang Widi melalui objek dharana. Dan yang terakhir itu adalah samadhi. Samadhi berarti tercapainya kesadaran tertinggi atau pencerahan. Samadhi merupakan titik kulminasi union atau peleburan antara Atman atau Sang Diri dan Sang Brahman atau Sang Pencipta. Samadhi adalah tingkatan tertinggi dalam Astanga Yoga yang dibagi dalam dua bagian, yaitu Sampratnata Samadhi atau Sabija Samadhi adalah keadaan di mana yogi masih mempunyai kesadaran. Dan yang kedua adalah Asampratnata Samadhi atau Nirbija Samadhi adalah keadaan di mana yogi sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya. Samadhi adalah pintu gerbang menuju moksa. Karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi, samadhi dapat dipertahankan terus-menerus. Keberadaannya akan sangat mudah mencapai moksa. Demikian penjelasan tentang ajaran Astanga Yoga yang terdapat dalam kitab Yoga Sutra Patanjali. Semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi.